Taspen Lab ya, sebagai anak perusahaan dari PT Taspen memberikan solusi untuk kesejahteraan bagi Bapak Ibu nanti apabila memasuki usia pensiun di usia 60. Bapak dan Ibu, sebelum acara kami mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon untuk selama pelaksanaan kegiatan, audio atau speaker di tempat panjenengan di mute terlebih dahulu. Namun demikian, mohon agar video tetap diaktifkan. Jadi kami bisa melihat panjenengan semua yang hadir di sini. Dan apabila nanti ada pertanyaan, akan kami sedia chatting yang tersedia di media Zoom ini. Baik, kita akan mulai kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Luciana Andayani, selaku Senior Business Control dari PT Taspen Semarang. Yang kami hormati Bapak Suyono, selaku Taspen Life Relation Officer dari Semarang. Dan Bapak Ibu semua peserta sosialisasi program PT Taspen yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Ada kegiatan sosialisasi program PT Taspen hari Jumat, tanggal 22 April tahun 2022. Tak lupa kami sampaikan salam hangat dari Bapak pimpinan kami, Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora. Namun kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa untuk kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Kepala BKD mohon izin untuk tidak bisa hadir bersama dengan kita pada hari ini dikarenakan ada kegiatan yang lain di Kecamatan Ngawen. Namun demikian, beliau berpesan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka mohon partisipasi dan kerjasama teman-teman P3K semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para peserta sosialisasi program PT Taspen dalam hal ini dari teman-teman P3K, Formasi Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 yang kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dilantik. Harapannya panjenengan pada hari ini bersama-sama dengan narasumber atau pemateri dari PT Taspen bisa mendapatkan atau memperoleh informasi yang bermanfaat untuk panjenengan semua terkait program-program Taspen disediakan, termasuk hak-hak dan kewajibannya apa bagi P3K. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan bersama-sama dari dua narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Ibu Luciana Andayani, selaku Senior Business Control dari PT Taspen Semarang. Nanti beliau akan menyampaikan terkait hak-hak dan kewajiban P3K melalui program PT Taspen yang mereka miliki. Jadi nanti akan disampaikan materi-materi terkait program-program Taspen apa yang bisa PT Taspen layani untuk teman-teman P3K. Kemudian yang kedua, narasumber kedua adalah Bapak Suyono dari Taspen Life Semarang. Beliau juga nanti akan menyampaikan program-program terkait jaminan hari tua bagi P3K. Semoga informasi ini nanti bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman P3K Guru yang pada pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama dengan kami melalui media Zoom meeting. Mohon maaf, kami
tidak bisa menghadirkan panjenengan semua karena jumlah panjenengan begitu banyaknya, dan mohon maaf apabila pelaksanaan Zoom meeting juga tidak bisa mencukupi panjenengan semua, karena keterbatasan kuota. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami akan persilakan kepada Ibu Luciana Andayani untuk menyampaikan materi yang pertama terkait penyampaian program Taspen, baik hak-hak dan kewajibannya P3K. Monggo kepada Ibu Lucy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ada semua dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar ya? Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BKD Kabupaten Blora, Bapak Dr. Andes Heru Eko Wiono, MSI. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Anggi. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena kami diberikan waktu untuk bersosialisasi dengan Bapak Ibu P3K guru di Kabupaten Blora. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa saja sih hak dan kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta P3K. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan, namun sebelumnya saya ingin share screen dulu ya sebentar. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin menjelaskan dulu untuk apa saja sih asuransi atau cover yang diperoleh Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjadi P3K ya. Di sini saya ingin menjelaskan dulu untuk Taspen itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Taspen itu didirikan tahun 63 ya sebagai BUMN yang mengelola untuk program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara, pejabat negara, P3K, dan tenaga honorer pada instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian ada di P3K-nya ya. Kemudian Taspen itu mempunyai program, ada program PHT, program pensiun, program JKK, dan program JKM. Taspen sekarang memiliki 57 kantor cabang di seluruh Indonesia. Kemudian Taspen itu mempunyai mitra bayar, itu ada 43 mitra bayar, jumlah karyawan Taspen itu ada 1.600. Kita ada layanan-layanan Taspen ya Bu, ada Nyusim Gaji. Nyusim Gaji itu bekerja sama dengan Pemda-Pemda di seluruh Indonesia bahwa setiap ASN semuanya langsung terkonek dengan Taspen ya. Kemudian ada layanan klaim otomatis. Jadi layanan klaim pada saat Bapak Ibu masuk batas usia pensiun itu namanya layanan klaim otomatis. Kemudian ada Taspen 1 hour online service, jadi kita itu ada layanan yang 1 jam. Kemudian ada enrollment. Enrollment itu untuk semua pensiunan kita menggunakan aplikasi autentikasi Taspen, sehingga semua pensiun itu teridentifikasi semuanya di Taspen. Nah, kita punya grup bisnis Bapak Ibu. Kita grup bisnisnya ada Taspen Life, ada Taspen Property. Taspen Property ini yang menyiapkan sarana perumahan dalam waktu dekat ini akan ada kerjasama untuk perumahan untuk ASN dan P3 nanti ya. Kemudian ada Mandiri Taspen. Mandiri Taspen itu banknya Taspen. Jadi Taspen mempunyai bank sendiri khusus ya. Kemudian juga ada Taspen Life yang juga akan mengcover Bapak Ibu sekalian. Nah, ini program Taspen, ada program pensiun ya. Program pensiun itu kita menggunakan Undang-Undang 11 tahun 69, kemudian program THT. Program THT itu ada program jaminan hari tua ya Bapak Ibu sekalian, dengan PP 25 tahun 81, kemudian ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja ini dari PP 70 tahun 2015 turunannya ke PP 49 tahun 2018 ya. Jadi kita masih mempergunakan ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekarang ini yang diikuti oleh Bapak Ibu sekalian untuk anggota P3K hanya ini Bapak Ibu, kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sementara tadi kalau ASN
Yang ini Bapak Ibu 4 ya programnya ya. Programnya ada pensiun, ada tabungan hari tua, ada JKK dan JKM. Untuk yang P3K perlindungannya hanya ada 2 Bapak Ibu. Jadi ada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu saja ya. Kemudian nah ini kalau pasal 22 ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K merupakan bagian dari ASN yang berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian di pasal 22-nya pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Jadi di pasal 4 dan pasal 7 PP 70 tahun 2015 bahwa peserta JKK JKM terdiri atas calon PNS, PNS itu sendiri, dan P3K. Ya, di pasal 7-nya jelas sekali bahwa peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Taspen Persero. Jadi Bapak Ibu, pengelola jaminan kesejahteraannya itu bukan di instansi lain tapi di Taspen. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada mengalami kecelakaan kerja, mengalami mohon maaf nih ya, misalnya ada kejadian meninggal dunia untuk Bapak Ibu peserta P3K guru di Kabupaten Blora ataupun di kabupaten manapun ya, ini kami cover. Misalnya ada kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, jaminan kecelakaan kerja untuk nih Bapak Ibu ASN ya, yaitu CPNS, PNS, dan P3K ya. Bapak Ibu tuh ada di sini. Jadi apa saja sih kecelakaan kerjanya ya, antara lain biaya transport misalnya ya, kalau ada misalnya kecelakaan kerja dari tempat jauh ya, itu ada kecelakaan jaminan transportasinya, ada cacat sebagian, ada cacat fungsi, ada cacat tetap, ada pensiun karena cacat, ya, kemudian pengobatan sampai sembuh, ya, kemudian ada santunan tidak mampu bekerja. Ini beberapa ini saya sebutkan di sini ya, ada biaya rehab medik, ada penggantian gaji misalnya ya, kemudian ada santunan kematian, ada uang duka, ada biaya pemakaman, ada beasiswa untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian yang di atas usia masih sekolah ya tentunya ya. Kemudian misalnya ada perawatan lanjutan untuk yang penyakit akibat kerja ya. Nanti apabila ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bisa nanti kita buat grup ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah ini untuk kecelakaan kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya dalam menjalankan tugas kewajiban Bapak Ibu itu lagi ngajar atau apa ya, misalnya naik tangga sekolahan terus jatuh ke seleo, atau misalnya harus berobat misalnya ya, ini kita cover semuanya. Misalnya ini ada perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, misalnya Ibu dalam mau perjalanan ke kantor nih, ada kecelakaan kerja, atau di jalan misalnya Ibu ada pencopet atau begal ya, misalnya ya, ini anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, itu bisa sebagai akibat kecelakaan kerja ya. Kemudian mengalami penyakit akibat kerja misalnya ya, misalnya kerja di laboratorium sehingga laboratorium itu ada zat-zat kimia misalnya ya, yang terhirup ataupun terpapar sama kita, ini bisa kita obatin. Kemudian ini ada kecelakaan yang lain, misalnya kecelakaan waktu Ibu berangkat dinas atau pulang dinas. Tapi itu jalurnya jalur itu ya Bu, bukannya jalur misalnya kita belanja dulu atau kita ke mall dulu, itu enggak ya. Nah, kalau misalnya yang dimaksud dengan rute rutin untuk tiap hari Bapak Ibu pulang pergi ke kantor, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara mengurusnya? Nah, misalnya Bapak Ibu terjadi kecelakaan ya, mengurusnya bagaimana? Nah, ini ahli waris atau pesertanya
lapor dulu ke Taspen. Lapor 3 kali 24 jam. Ya, kita ada AO, ada account officer yang akan melayani Bapak Ibu semuanya. Nanti telepon akan saya berikan untuk telepon account officernya. Kemudian nanti Vaskes akan melakukan tagging ya terhadap peserta Taspen melalui Vklim dari puskesmas atau rumah sakit yang Bapak Ibu tuju. Kemudian dari sini kantor akan membuat laporan kronologis kejadian nih dari instansi ya, membuat laporan kronologis kejadian, kemudian laporan kepolisian. Nah, ini ada jasara harja yang terlibat di sini. Jasara harja itu jika terjadi laporan kecelakaan lalu lintas yang bukan tunggal ya Bapak Ibu sekalian, memang ini benar-benar kecelakaan kerja yang mengakibatkan dengan mobil lain misalnya ya. Nah, ini jasara harja juga sebetulnya ada jaminannya, cuman jaminan jasara harja itu ada limitnya. Kemudian, ini nanti ya. Kalau kecelakaan kerja, misalnya kita akan menerbitkan surat jaminan. Jadi nanti Taspen akan memberikan surat jaminan kepada rumah sakit yang Bapak Ibu tuju. Nah, ini jaminan kecelakaan kerja akibat penyakit ya. Penyakit akibat kerja. Jadi ya saya tadi sebutkan misalnya Bapak Ibu kerja di laboratorium misalnya ya, misalnya ada kecelakaan di lab. Nah, ini juga ada laporan 3 kali 24 jam dari ahli waris atau dari peserta itu ke Taspen. Kemudian nanti AO itu akan membuatkan surat jaminan. Tentunya AO akan on the spot dulu ya Bapak Ibu sekalian, on the spot melakukan cek ke lokasi, kemudian instansi nanti membuat kronologis kejadiannya bagaimana. Kalau nanti apakah ini benar-benar kecelakaan akibat kerja, kemudian kalau iya nanti Taspen akan membuat surat jaminan. Apabila tidak, kita tidak menerbitkan surat jaminan. Kemudian ada program jaminan kematian. Tadi sudah saya jelaskan untuk jaminan kecelakaan kerja, sekarang jaminan kematian. Jaminan kematian Bapak Ibu itu ada iurannya 0,72 ya kali gaji pokoknya. Kemudian ini manfaatnya apa saja? Manfaatnya ada santunan sekaligus, ada uang duka, ada bantuan pemakaman, dan ada beasiswa. Ya, untuk anak-anak yang terdaftar. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian untuk keluarga dan anak-anak itu harus dilaporkan nanti kepada Taspen. Jadi nanti ada anak-anak yang terdaftar, itu nanti kita misalnya terjadi sesuatu, kita sudah mengetahui anak-anak Ibu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini JKK tewas dan JKN ya. Bapak Ibu sekalian ini ya. Misalnya ini karena kecelakaan kerja mengakibatkan itu tewas ya. Kalau tewas ini akan ada pemeriksaan-pemeriksaan kepolisian ataupun kronologis kejadian. Nah, selama ini Taspen sudah membayarkan Bapak Ibu ya, kalau terjadi kecelakaan kerja mengakibatkan tewas peserta ASN maupun P3K, kita sudah membayarkan Bapak Ibu sekalian. Ada yang manfaat terendah itu ada 10 juta, manfaat yang tertinggi itu ada 400 juta ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau JKM biasa, jaminan kematian yang bukan karena kecelakaan kerja, ini JKM bukan kecelakaan kerja ya, ini yang terendah itu 7,5 juta, yang tertinggi kita telah membayarkan 70 juta. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bedanya P3K dengan PNS. Ada ya Bapak Ibu sekalian bedanya. Ini kalau PNS ini dia mempunyai 4 program. Programnya THT, pensiun, JKK, dan JKM. Kalau P3K ini baru ikut 2 yaitu program JKK dan JKM. Jadi Bapak Ibu program jaminan hari tuanya belum ada, belum di cover. Pensiun juga belum di cover. Namun demikian ini kita sungguh mengucap syukur ya Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah sebagai anggota P3K. Kita bersyukur kita tidak menganggur di luar ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah diterima di P3K walaupun THT dan pensiunnya Bapak Ibu sekalian belum di cover oleh pemerintah ya.
Nanti akan dijelaskan oleh Taspen Live bagaimana sih caranya nanti misalnya Bapak Ibu ini nanti saya umur 58 atau umur 60, ini guru ya. Guru kan ada yang 58, ada juga yang 60. Nah, pada saat nanti usia 60 saya nggak punya jaminan hari tua, saya nggak punya pensiun, bagaimana caranya agar saya punya tabungan hari tua atau pensiun seperti ASN yang lain? Ya tentunya kan Bapak Ibu sekalian kan ingin ya, kita sudah menjadi bagian dari ASN, tapi kok jaminannya kok berbeda. Nah, makanya Bapak Ibu, kita ingin menawarkan di sini, Bapak Ibu sekalian, mempunyai cover untuk JHT, jaminan hari tua dan pensiun. Jadi Taspen itu punya Taspen Smart Safe Plus. Jadi anuitas ya, Smart Safe Plus anuitas. Jadi ini misalnya PNS itu punya THT, pensiun, JKK, JKM. Nah untuk THT dan pensiunnya itu bisa di cover di Taspen Smart Safe Plus anuitas, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian punya 4 program yang melindungi Bapak Ibu sekalian dari masa tuanya nanti. Program ini khusus diberikan untuk Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mendengarkan Taspen Smart Safe Plus anuitas ini apa, nanti teman saya dari Pak Suyono akan melanjutkan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Terima kasih, sampai di sini. Monggo Pak Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Suyono dari Taspen Lab, kantor cabang utama Semarang, Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah sukses diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, sebanyak 753 di Kabupaten Blora ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan bersama keluarga, dan tentunya sejahtera dan bahagia bersama keluarga juga, dan sukses selalu nanti di dalam menjalankan tugas. Jadi Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu, nggih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lucy tentang ketaspenan. Jadi Bapak Ibu semua sebagai pegawai P3 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, selama ini memang belum diikutkan di dalam 4 program seperti yang di ketentuan di PNS, tetapi baru 2 program, yaitu tadi sudah disampaikan untuk Bapak Ibu JKK dan JKM otomatis nanti sudah menjadi peserta. Tetapi kalau untuk THT atau tabungan hari tua dan pensiun, Bapak Ibu sebagai pegawai P3K belum di-cover oleh pemerintah. Baru JKK atau jaminan kecelakaan kerja dan JKM atau jaminan kematian yang di-cover oleh pemerintah. Jadi iurannya pun di-cover oleh pemerintah. Nah, untuk mengisi Bapak Ibu nanti pada saat BUP atau memasuki batas usia pensiun, Bapak Ibu, ini kan tentunya baru diangkat ya, nanti akan baru penyerahan SK pengangkatannya. Pada saat nanti Bapak Ibu kalau sebagai Bapak Ibu sebagai guru itu masa kerjanya kalau tidak ada pelanggaran apapun kan sampai 60 tahun kalau Bapak Ibu guru sebagai guru. Nah, untuk itu, untuk mengisi atau untuk memberikan kesejahteraan bagi Bapak Ibu sebagai P3K nanti di saat usia pensiun, supaya mendapatkan jaminan hari tua ataupun pensiunan seperti sebagaimana PNS ya, Taspen
Lab akan memberikan suatu program ya, yaitu yang namanya Taspen Smart Shape plus annuitas. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu akan diikutkan program Taspen Smart Shape yaitu TSS ya. Taspen Smart Shape itu saya singkat saja TSS, plus annuitas itu nanti kalau dananya terkumpul bisa diambil secara bulanan. Sehingga nanti Bapak Ibu seperti sebagaimana PNS bisa menerima pensiun secara bulanan sampai usia 85 tahun. Jadi nanti apabila Bapak Ibu mengikuti program dari Taspen Lab ini akan mengiur Bapak Ibu, tentunya ada iuran yang besarnya nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, program yang dimiliki Bapak Ibu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang di-cover baru JKK dan JKM, sedangkan THT dan pensiunan belum di-cover. Makanya Taspen menghadirkan Taspen Lab ya, sebagai anak perusahaan dari PT Taspen memberikan solusi untuk kesejahteraan bagi Bapak Ibu nanti apabila memasuki usia pensiun di usia 60. Lah Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini tadi ya, Taspen Smart Plus annuitas ya, itu suatu program yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai top up benefit apabila nanti Bapak Ibu memasuki pensiun. Tadi saya sampaikan ya, katakanlah kalau pegawai PNS ya eselon 1 pun sampai saat ini itu paling tinggi menerima THT 80 jutaan kurang lebih ya. Itu dihitung dari calon pegawai sampai dengan usia pensiun ya. Di samping itu nanti Bapak Ibu akan juga menerima dana tunai. Jadi dana tunai di sini saya maksudnya nanti apabila Bapak Ibu itu sejumlah dananya terkumpul lebih dari 60 juta pada saat memasuki pensiun ya, akan menerima bisa sekaligus diterima sekaligus maksud saya. Kemudian bisa juga diambil secara bulanan. Nanti annuitas itu diambil secara bulanan. Jadi tergantung nanti pada saat BUP Bapak Ibu itu pilih yang mana, mau diambil sekaligus sebagai JHT atau THT tabungan tua, atau bisa diambil 10% dari jumlah akumulasi dana dan sisanya bisa diambil secara bulanan sampai usia 85 tahun ya. Kalau ini ada manfaat risiko tersebut, mohon maaf Bapak Ibu, kita yang dimintakan ya selalu sehat ya. Selamat bagas waras ya semua keluarga. Tapi untuk menjaga nanti misalkan suatu terjadi risiko dari kelima penyakit ini juga akan diberikan tambahan pengcoveran. Ini Bapak Ibu yang dimaksud secara annuitas variabel tadi, di samping Bapak Ibu sendiri menerima pensiun bulanan diri sendiri, juga bisa diterimakan kepada istri atau suami atau sampai anak, dengan catatan Yun Sewu apabila terjadi suatu resiko meninggal dunia. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa Taspen Smart Shape plus annuitas itu terdiri dari dua produk atau yang dibundling antara Taspen Smart Shape dan TBL atau Taspen Brick Lab. Ya. Usia masuk Bapak Ibu, saya kira sudah masuk semua ya, mencukupi usia 18 sampai 60 tahun. Untuk pemegang polisnya juga usia 18 sampai 60 tahun. Kemudian masa asuransinya itu sejak mulai diangkat sampai dengan batas usia pensiun atau BUP. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, saya berdoa sampai usia 60 tahun masih bisa terlampaui. Okay. Kalau masa pembayaran premi sampai dengan usia pensiun juga. Kemudian Bapak Ibu,
untuk preminya atau iurannya tiap bulan 200.000 per bulan. Kemudian ada tambahan preminya 30.000 per bulan. Oke, Bapak Ibu. Jadi total iurannya per bulan itu 230.000 rupiah per bulan. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu pembayaran gaji setiap bulannya di Bank Jateng, berarti nanti Bapak Ibu akan kami berikan formulir ya setelah acara ini selesai. Bapak Ibu bisa mengisi absensi di link. Absensi di link sudah disampaikan Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Link untuk mengajukan pertanyaan udah ada, untuk absennya belum ada ini. Sebentar Bapak Ibu, lagi kita benahi sebentar. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk iuran, tentunya untuk mendapatkan suatu hak yang besar, kalau ini minimal 230.000 itu terdiri dari yang 100.000 nanti untuk taspen smart chip-nya, yang 100.000 untuk taspen bricklip-nya atau TBL, yang 30.000 untuk tambahan dari TBL tersebut. Kok Jaki Saki? Ki, Bunda bawa sini Ki. Jadi minimal iuran 230.000 Bapak Ibu. Saya ulang lagi, berarti nanti kalau Bapak Ibu penerimaan gaji setiap bulannya di Bank Jateng, ya, berarti nanti pembayarannya akan dilakukan pemotongan untuk pembayaran taspen Smart Chip Plus anuitas ini secara auto debit, nanti secara otomatis ya Bapak Ibu, dengan catatan nanti akan kami sampaikan formulir pendaftaran ya, yang mungkin Bapak Ibu nanti setelah selesai acara ini kita bentuk grup WA supaya nanti ada komunikasi koordinasi lebih lanjut. Ini saya ambilkan suatu contoh yang tadi Bapak Ibu, misalkan premi dasarnya 230 tadi Bapak Ibu. Saya langsung ke ilustrasi atau contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang usianya 30 tahun, ini kalau Bapak Ibu yang non guru nanti usia pensiunnya sampai 58 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai guru 60 tahun. Ini kami membuat contohnya sampai 58. Ini yang untuk non guru. Berarti kalau nanti Bapak Ibu di usia 30 sekarang ini masuk ya, misalkan iurannya tadi yang saya sampaikan tadi 230.000 per bulan ya, untuk taspen smart chip atau TSS-nya dari usia 30 sampai usia 58 itu akan terkumpul akumulasi preminya 77.280.000. Kemudian Bapak Ibu di akhir kontrak atau pada saat pensiun akan diterimakan 117 juta sekian. Ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu ini dengan catatan dalam kondisi semuanya sehat sampai usia pensiun itu tidak terjadi sesuatu hal. Nah, misalkan Bapak Ibu, misalkan saja ini ya, misalkan terjadi sesuatu hal meninggal dunia pada saat masih aktif, ya. Jadi Bapak Ibu ya sebagai contoh akan menerima nilai tunai ditambah uang pertanggungan ya dari taspen smart chip dan ditambah uang pertanggungan dari taspen brick life-nya ya. Jadi misalkan contoh ini kalau meninggal karena biasa ya, kalau akan terima nilai tunai ditambah uang pertanggungan dari taspen smart chip-nya 5 juta dan uang pertanggungan dari taspen brick life-nya atau TBL-nya 78 juta. Ini contoh saja. Kalau misalkan terjadi suatu risiko meninggal dunia pada saat aktif, kami berdoa Bapak Ibu tadi yang disebut menabung untuk kesejahteraan pada saat nanti pensiun dan untuk kesejahteraan bersama keluarga juga, karena
tadi di awal sudah saya jelaskan belum untuk pegawai P3K dari pemerintah belum disediakan program untuk JHT maupun pensiun bulanannya. Saya lanjut Bapak Ibu, saya kira ini contoh estimasi manfaat Taspen Smart Safe. Misalkan Bapak Ibu yang di sini, yang di samping kiri ini adalah premi atau iurannya. Ada 230.000 itu minimal, kemudian ada 330, ada 530, ada 730.000, ada 1.030.000. Sedangkan yang baris kedua, kolom kedua, itu usia Bapak Ibu. Usia Bapak Ibu sekarang itu berarti di kolom yang mana? Ini ada estimasi di contoh usia 30 tahun, 35 tahun, 45 tahun, dan 50 tahun. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sekarang usianya 30 tahun masuk. Ya, nanti pada saat usia pensiun dengan iuran 230.000 akan menerima manfaat THT-nya sebesar ini yang paling atas sih 127.800.000 sekian. Ini kalau diambil sekaligus. Tetapi kalau diambil secara bulanan, yang tadi saya sudah matur, bisa dibayarkan sampai usia 85 tahun, ya akan terima per bulan 616.000. Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti pilihnya, akan diambil pensiunnya itu secara sendiri, artinya pribadi Bapak Ibu, atau dengan sampai janda dudanya, atau sampai dengan anak. Sewu ini Bapak Ibu. Tentunya kalau diambil diri sendiri akan lebih besar. Kalau diambil secara sampai anak tentunya agak terimanya bulanannya agak lebih sedikit. Ini kalau usia 30. Demikian selanjutnya kalau misalnya usia 30, iurannya tiap bulan 330. Ya. Nanti di Bapak Ibu pada saat pensiun akan menerima 190.500.000. Ya, jadi malah melebihi PNS pada saat nanti kalau Bapak Ibu pensiun. Di samping itu Bapak Ibu tadi belum saya sampaikan, ini uang pertanggungan ini maksudnya bila terjadi suatu risiko meninggal dunia alami atau meninggal biasa, itu akan mendapatkan uang pertanggungan. Kalau iurannya 230.000 akan mendapatkan 5 juta. Tetapi kalau meninggal karena kecelakaan, karena ini ketentuan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, tetapi ini yang penting nabung aja dan untuk masa depan pensiun. Ya, tapi karena ini ketentuan perlu saya sampaikan. Kalau meninggal dunia karena kecelakaan akan terima 10 juta dengan iuran 230. Ya, jadi kalau meninggal alami ini uang pertanggungannya 50 kali. Kalau meninggal biasa. Tetapi kalau meninggal karena kecelakaan akan terima 100 kali dari premi dasar. Ya semakin besar premi dasarnya, ya semakin tinggi perolehannya. Kalau misalkan Bapak Ibu ngikuti yang 530, misalnya contoh, di usia 30 tahun akan terimanya 313. Kemudian pertanggungannya juga akan semakin tinggi, pensiun bulannya akan semakin tinggi. Ya, nah ini tabel estimasi yang mudah dipahami dan mudah kira-kira saya mau ikut berapa sih nanti supaya nanti pensiun saya besar, supaya nanti dapat pesangon besar pada saat saya pensiun ya. Bapak Ibu akan bisa memilih sendiri nanti mana yang pas, mana yang mampu, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu pensiun bisa menerima tabungan dari tuanya, dari Taspen Life, dan kalau misalnya Bapak Ibu memilih untuk diambil secara bulanan dengan catatan bisa sampai usia 85 tahun. Ini nanti kalau sudah terbentuk WA group akan saya kirim ke daftar ini supaya nanti Bapak Ibu bisa memilih mana yang tepat dan mana yang dikehendaki. Sebentar Bapak Ibu akan saya sampaikan formulirnya. Bentar Bapak Ibu. Jadi
formulir itu ada 2, ada surat SPAJ, surat pernyataan asuransi jiwa, dan SKPR. SKPR itu surat kuasa pendebitan rekening Bapak Ibu. Terus lampirannya Bapak Ibu, fotokopi KTP, fotokopi rekening, dan fotokopi KK. Jadi untuk SPAJ-nya nanti rangkapnya 2, SKPR-nya rangkapnya 2. Jadi nanti Bapak Ibu untuk menjadi peserta ini harus mengisi formulir, nanti bisa saya share di grup ya. Yang pertama formulir SPAJ atau surat pernyataan asuransi jiwa, yang kedua formulir SKPR, itu surat kuasa pendebitan rekening yang bermeterai 10.000, 2 lembar Bapak Ibu. Terus lampirannya 1 lembar fotokopi KTP, 1 lembar fotokopi rekening Bank Jateng, dan 1 lembar fotokopi KK. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, supaya mengisi daftar absensi di link yang sudah disampaikan. Link absensi tersebut akan kami bentuk WA group, dan akan kami sampaikan informasi-informasi atau pengumuman lebih lanjut untuk kepesertaan Bapak Ibu ya. Terus pengirimannya juga nanti dikirim saja melalui surat langsung ke Taspen Semarang ya. Tentunya dialamatkan ke PT Taspen Jalan MT Haryono nomor 892 894 Semarang, UP Bapak Suyono gitu Bapak Ibu nggih. Tapi lebih jelasnya nanti setelah kita buat grup dari data absensi Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dengan hormat supaya diisi link absensi, sehingga data nomor HP Bapak Ibu yang ada nomor WA-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Ibu saya akan memanggil Ibu Sophie dari Taspen Lab Pusat Jakarta yang mungkin ingin memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Bapak Ibu sekalian. Saya panggil Ibu Sophie, halo. Baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Lucy selaku pejabat dari Taspen KCU Semarang, kemudian Bapak Suyono selaku Taspen Life Relationship Officer dari KCU Semarang, juga Bapak Ibu P3K untuk Kabupaten Blora ya. Pertama mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Sofia. Saat ini saya bekerja sebagai Regional Business Manager. Saya handle bisnis Taspen Insurance untuk seluruh kantor cabang Taspen di seluruh Indonesia, yang alhamdulillah hari ini saya diberikan amanah untuk bergabung bersama Bapak Ibu. Tadi sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Lucy juga oleh Pak Suyono terkait Bapak Ibu P3K. Saya ingin rangkum saja, kenapa sih Bapak Ibu, kok Bapak Ibu saya rasa wajib hukumnya punya Taspen Smart Safe Plus Anuitas. Pertama, Bapak Ibu selaku P3K itu bedanya hanya satu dengan PNS, yaitu Bapak Ibu tidak mendapatkan pensiun bulanan. Nah, Pak, Bu, ada fakta menarik yang perlu saya sampaikan. Begini, ada satu penelitian terhadap PNS di seluruh Indonesia gitu ya, dan PNS ini bekerja untuk Indonesia kurang lebih 30 tahun, 20 tahun, puluhan tahun lah. Dan faktanya cukup mengejutkan. Kenapa? Karena ternyata ada piramida ya. Ada piramida di mana kita coba sampling gitu ya, istilahnya gini, kalau dikumpulkan 100 orang PNS gitu, nah ternyata Bapak Ibu, dari 100 orang tersebut, 60 orangnya ketika masuk usia pensiun, itu harus menggantungkan hari tuanya kepada orang lain. Orang lain yang saya maksud di sini siapa? Orang lain yang saya maksud di sini bisa jadi anak, bisa jadi menantu, bisa jadi cucu, atau mungkin kerabat gitu ya. Bapak Ibu bayangkan, PNS ini memiliki pensiun bulanan. Tapi ternyata ketika pensiun, 60%-nya harus menggantungkan hari tuanya kepada orang lain.
Ternyata hanya 20 orang saja yang mulai bisa hidup mandiri, artinya minimal untuk makan sama minum sudah bisa bayar sendiri. Kemudian ada 18 orang yang hidupnya sudah cukup berkecukupan, tetapi belum bisa memberikan banyak manfaat untuk lingkungan sekitar. Paling kalau misalnya cucu datang gitu ya, bisa diajak jalan-jalan, makan di luar, udah sebatas itu saja. Dari 100 orang, ternyata hanya 2 orang saja yang hidupnya sejahtera, yang ketika pensiun sejahtera. Tidak hanya berbicara tentang hari tuanya sudah bisa enak gitu ya, hidup dengan baik, dengan layak gitu. Beliau pun sudah mulai bisa memberikan warisan kepada anaknya, bisa beliin rumah, bisa beliin tanah, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tanya apakah PNS ini dulu jabatannya eselon 1? Enggak nyampe eselon 1 gitu. Jabatannya mungkin sekitar hanya supervisor atau mungkin kepala bagian saja. Nah, tetapi kok bisa sih 2 orang PNS ini memiliki hari tua yang sangat baik gitu ya? Karena jawabannya setiap bulan selama awal bekerja, beliau menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk disimpan, untuk dipergunakan agar hari tuanya lebih baik lagi. Ini kita berbicara PNS yang sudah memiliki pensiun bulanan. Ternyata 60 orangnya atau 60%-nya harus menggantungkan hari tua kepada orang lain. Nah, kalau yang sudah punya pensiun bulanan saja, hari tuanya masih banyak bergantung kepada orang lain, dalam artian anak, cucu. Kita sama-sama bercermin pada diri kita sendiri, apalagi Bapak Ibu dari P3K tidak mendapatkan manfaat pensiun bulanan. Nah, jangan sampai nasib kita semua, Bapak Ibu, nasib kita masuk ke dalam piramida yang paling bawah tadi, yang kita sama-sama masuk ke dalam yang 60%, ini yang kita tidak inginkan. Kemudian apa? Oh, ternyata seorang eselon 1 THT-nya setinggi-tingginya dapat 80 juta. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah 80 juta bisa digunakan untuk menjamin Bapak Ibu hari tuanya sejahtera? Tentu saja kurang. Harus dilakukan top up. Top up-nya terhadap produk apa? Kita punya produk namanya Taspen Smart Save Plus anuitas. Jadi di sini Bapak Ibu, selain Bapak Ibu nanti mendapatkan THT yang bahkan jumlahnya bisa lebih tinggi dari apa yang Bapak Ibu dapatkan dari PT Taspen gitu ya. Dari Taspen katakanlah dapat 60 juta, 70 juta, 80 juta. Dari Taspen Life-nya tadi Pak Swino sudah sampaikan, oh ternyata bisa dapat 300 juta ya. Oh ternyata bisa dapat 200 juta ya atau 100 juta ya. Itu silakan Bapak Ibu sendiri yang akan tentukan mau dapat berapa. Kemudian kenapa sih Bapak Ibu wajib ikut ini? Pak, Bu, saya perlu sampaikan bahwa dengan uang 230.000 yang kami kembalikan itu sebetulnya bukan modal dasar saja, tetapi beserta pengembangan. Di mana Bapak Ibu perlu tahu, kami memberikan rate atau pengembangan per tahunnya kepada Bapak Ibu 5,5% nilai hasil investasi. Yang kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuka deposito di bank manapun, pengen buka deposito deh di bank manapun, gimana sih caranya biar bisa dapetin 5,5%? Itu Bapak Ibu minimal naruh depositonya harus 3 miliar. Bayangin, deposito biar dapat 5,5% per tahun, Bapak Ibu harus menaruh uang minimal 3 miliar rupiah. Di Taspen Life cukup dengan 230.000, maka kita akan kembalikan pengembangannya sebesar 5,5%. Di atas deposito Bank Himbara bahkan. Kemudian apalagi sih yang membuat saya harus punya Taspen Smart Save anuitas gitu ya. Karena begini Bapak Ibu, faktanya 30% penduduk di Indonesia mengalami penyakit kritis. 30% penduduk di Indonesia mengalami penyakit kritis. Jadi kalau istilahnya nih, saya mau keluar rumah jalan kaki. Ternyata di luar sudah hujan angin. Sudah hujan besar gitu ya, sudah hujan badai gitu di luar rumah saya. Menurut Bapak Ibu semua, nekat gak sih? Kalau saya udah lihat di luar hujan badai, saya mau keluar jalan kaki karena saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil gitu ya. Saya keluar tanpa pakai jas hujan atau saya keluar tanpa pakai payung. Kan rasanya nekat ya. Di mana-mana kalau orang mau keluar rumah, apalagi perjalanannya jauh, jalan kaki, di luar udah hujan, minimal saya harus punya jas hujan atau minimal saya harus punya payung. Begitupun dengan tadi penyakit kritis. Oh, ternyata kemungkinan saya terkena penyakit kritis itu 30%. Berarti kan kemungkinannya sangat tinggi akan terkena pada diri saya. Nah, jangan sampai kita tidak punya perlindungan atas penyakit kritis tersebut. Kenapa? Karena satu, Bapak Ibu, saya pernah berdiskusi dengan seorang dokter, saya tanya, kalau misalnya saya terkena penyakit kritis, berapa sih biaya pengobatan untuk penyakit kritis? Penyakit kritis contohnya apa? Tadi Pak Suyono sudah sampaikan ya, yang di cover jantung, stroke, hepatitis fulminan, kanker, gagal ginjal gitu ya.
Itu kalau sampai terjadi, kita yang akan cover dari Taspen Life. Nah, biaya pengcoveran untuk penyakit kritis itu Bapak Ibu di rumah sakit kurang lebih bisa 1 miliar. Dengan catatan, jangan lupa penyakit kritis itu tidak hanya terjadi sekali. Biasanya ada rangkaian kejadian lain yang biaya perawatan dan pengobatannya itu mahal. Jadi dokter selalu bilang, oke, untuk penyakit kritis Bapak Ibu harus ready 1 miliar. Bayangin, kalau kita tidak punya perlindungan atas penyakit kritis, yang terjadi apa? Mungkin ada Ibu Umi di sini ya. Terima kasih Ibu Umi sudah bergabung, sudah ada Pak Budi, ada Pak Heri, ada Ibu Siti Nur Hidayah, ada Pak Ngasri. Saya yakin Bapak Ibu semua selama bekerja sebagai P3K puluhan tahun, belasan tahun, pasti punya aset yang disisihkan. Misalnya, saya punya tanah Mbak Sofi, saya punya rumah hasil dari bekerja 15 tahun, hasil dari bekerja 20 tahun. Nah, jangan sampai kalau terjadi resiko penyakit kritis, Bapak Ibu, aset yang sudah Bapak Ibu kumpulkan selama ini dari hasil kerja kerasnya Bapak Ibu harus terkoreksi, harus hilang, harus ludes. Gara-gara apa? Gara-gara harus bayarin resiko kehidupan, salah satunya penyakit kritis. Jangan salah, kita memang di cover BPJS. Saya pribadi pun punya BPJS. Seluruh penduduk Indonesia wajib hukumnya pakai BPJS. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dibayarin oleh BPJS. Jadi BPJS ada keterbatasan pembayaran. Nah, termasuk di dalamnya misalnya penyakit kritis. Kalau dengan Bapak Ibu memiliki Taspen Life, perlindungan penyakit kritisnya Bapak Ibu punya. Minimal kalau sampai terjadi, maka harta kekayaan yang sudah Bapak Ibu kumpulkan tadi, jangan sampai Bapak Ibu cairkan atau Bapak Ibu jual untuk membayari kelebihan-kelebihan yang ternyata tidak dibayarin oleh BPJS. Biarkan kita dari Taspen Life yang bayarin. Nah, kemudian saya pengen cerita nih. Bapak Ibu pasti tahu APAR ya, ada alat pemadam kebakaran api ringan, warnanya merah tabungnya gitu ya. Itu fungsinya untuk memadamkan api, atau kita bisa sebut juga hidran. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semua, saya kalau beli APAR, saya ini beli APAR gitu ya. Menurut Bapak Ibu, apakah saya beli APAR karena saya berharap rumah saya terbakar? Tentu saja jawabannya tidak. Saya beli APAR bukan karena saya berharap rumah saya kebakar. Saya beli APAR untuk jaga-jaga. Jaga-jaga atas apa? Kalau misalnya resiko terjadi kepada rumah saya, terbakar rumah saya, namanya takdir gitu ya. Nah, saya bisa buru-buru padamkan apinya sehingga rumah saya tidak ludes terbakar kan. Jadi seperti itulah fungsi saya beli APAR. Begitupun dengan produk asuransi. Kita beli asuransi tidak berharap terjadi resiko penyakit kritis. Bukan karena saya berharap saya harus kecelakaan atau saya akan meninggal dunia. Tidak, bukan itu yang kita harapkan. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, jangan sampai uang yang sudah Bapak Ibu kumpulkan selama belasan tahun, selama puluhan tahun, harus Bapak Ibu cairkan, harus Bapak Ibu jual untuk membiayai resiko-resiko tersebut. Disitulah fungsi asuransi. Nah, ketika Bapak Ibu punya Taspen Smart Safe Plus dengan anuitas, Bapak Ibu selain punya THT yang besar, THT-nya bisa dipergunakan sebagai pensiun bulanan. Dan itu apalagi, apabila terjadi resiko kehidupan di tengah jalan, biarkan kami dari Taspen Life yang bayarin. Jangan sampai uang THT-nya Bapak Ibu yang untuk pensiun itu, yang untuk naik haji itu, yang mungkin barangkali untuk warisan anak Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu cairkan untuk bayarin resiko. Jadi demikian mungkin kalau saya boleh simpulkan kenapa sih saya selaku P3K wajib hukumnya punya Taspen Smart Safe anuitas gitu ya. Karena memang saya butuh akan Taspen Smart Safe Plus gitu anuitas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia untuk memandu acara. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon ngisi absensi dulu ya Bapak Ibu ya. Absensi sudah ada, kita lihat di chat itu sudah ada untuk absensi. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ke saya atau ke Pak Siono atau ke Bu Sofi, mau Pak. Mohon saya Bapak mau tanya. Iya, moga Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Pujianto Bapak. Oh, Pak Budi, Pak Budi Pujianto. Jadi untuk program Taspen Smart Safe Plus ini nanti apakah diwajibkan atau seperti apa? Ini soalnya teman-teman, ada beberapa teman-teman saya yang pada tanya. Jadi mohon infonya. Terus ini apakah sama dengan untuk yang JKK dan JKN itu apakah sama dengan itu Pak, BPJS ketenaga kerjaan atau jam sostek istilahnya kalau nggak salah gitu. Gitu Pak, terima kasih.
Baik Pak Budi Pujianto, dari untuk wajib atau tidak wajib Bapak, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Bapak Budi sebagai pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya, yang tadi sudah sampaikan untuk THT atau tabungan hari tua maupun program pensiun, jadi program THT dan pensiun untuk pegawai P3K kan tidak disediakan oleh pemerintah. Taspen Life memberikan program ini untuk memberikan kesejahteraan Bapak. Jadi Bapak yang harus memilih sendiri, memberikan keputusan sendiri untuk kesejahteraan Bapak Ibu sendiri nanti. Kalau nanti di usia pensiun tidak ada istilahnya pesangon apa-apa dari pemerintah, inilah Taspen Life yang menyediakan. Jadi kemarin di Demak Bapak Ibu sudah mulai 1 April ini ikut 258 orang. Ya, udah banyak. Di Temanggung, di Banjarnegara, Cilacap sudah 500-an orang yang sudah masuk di bulan April ini. Nah ini kebetulan kami diberikan kesempatan oleh Bapak Heru selaku pimpinan BKD untuk menyampaikan program kesejahteraan bagi Bapak Ibu nanti di usia pensiun. Nah inilah saatnya, waktunya Taspen bersama Taspen Life memberikan program tersebut demi untuk memberikan program yang tepat dan baik di saat pensiun nanti terhadap Bapak Ibu sebagai pegawai P3K. Kalau untuk JKK dan JKM, oh ini Ibu ya, itu beda Pak dengan yang disampaikan yang BPJTK tadi. Ini kan dari Taspen, memang tadi sudah disampaikan sesuai dengan PP 70, ya, JKK JKM itu adalah yang dikelola oleh PT Taspen. Jadi Bapak Ibu sebagai ASN, jadi Bapak Ibu termasuknya ASN, aparatur sipil negara. ASN itu terdiri dari PNS, P3K, dan pejabat negara. Nah, Bapak Ibu setara dengan pejabat negara dan PNS ini. Tetapi dari pihak pemerintah belum memberikan itu tadi, jaminan hari tua maupun pensiun. Inilah Taspen memberikan kepada PT Taspen, kepada Taspen Life untuk mengelola program Taspen Smart Shift Plus annuitas ini yang sudah mendapat persetujuan dari OJK ya, untuk memberikan kesejahteraan pada saat nanti Bapak Ibu memasuki pensiun. Jadi Bapak Ibu yang menentukan sendiri nanti. Ya, nah, kalau saya ya pasti ikut gitu, supaya nanti di usia pensiun ada boleh sebagai pengganti THT yang bisa diambil secara bulanan sampai usia 85 tahun. Tinggal Bapak nanti bisa milih pada saat BUP itu kan ada pemberitahuan dari Taspen Life, kurang 1 bulan atau 2 bulan akan diambil sekaligus atau dianyutaskan, begitu Bapak. Demikian Pak Budi. Ya Pak, terima kasih. Saya tambahkan ya Pak Budi. Oh ini tambahkan evolusi Pak Budi. Kalau untuk keikutsertaan Bapak di program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sesuai dengan PP 70 tahun 2015, untuk seluruh ASN itu kepesertaannya ada di Taspen, bukan di BPJS-TK. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi bukan di BPJS-TK, tapi kepesertaan Bapak Ibu itu ada di Taspen. Sama dengan ASN yang lain Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu ASN juga, jadi kepesertaannya ada di Taspen. Demikian Bapak Ibu ya. Saya sih kepengennya ini semua P3K ikut program Taspen Smart Shift Plus annuitas, sehingga nanti apabila ada Bapak Ibu ada penyakit kritis ataupun yang lain-lain seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sofi dari Taspen Life atau Pak Suyono dari Taspen Life, itu semuanya bisa tercover di Taspen. Seperti itu Bapak, terima kasih. Monggo kami persilakan kepada teman-teman peserta P3K Guru, bila mana masih ada yang ingin tambah satu lagi ya, ini Guru sih narasumber kita tadi ada Ibu Sofia ya dari Taspen Life.
Terima kasih, selamat bergabung Ibu Sofia dan matur nuwun sekali atas pencerahannya untuk teman-teman P3K. Kami juga lihat di link yang sudah kami sediakan untuk penyampaian mungkin usul saran ataupun pertanyaan, namun masih sampai dengan saat ini masih belum ada yang bertanya ini Bu. Tidak tahu apa, mungkin masih malu-malu ya Bu Lucy ya. Monggo, teman-teman P3K, ini adalah kesempatan deh Ibu ya, untuk bisa bertemu dengan kita Bu. Iya, ini mumpung ada momen ini. Lalu teman-teman P3K yang lain kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bila mana ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan seperti teman kita tadi. Monggo, masih ada waktu. Monggo Bapak dan Ibu. Ibu Lucy, mohon izin, apakah mungkin diperkenankan misalkan ada yang ingin bertanya, mungkin kalau di sini masih malu-malu Ibu, mungkin ada kontak person dari Taspen yang bisa. Bu. Iya. Nanti kita akan buat WA group ya Bu, untuk teman-teman yang sudah ikut absen Bu. Nanti di WA group itu nanti kita akan sharing-sharing lah bagaimana misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi sepertinya mau dibikin ini ya Bu ya, grup ya Ibu ya. Baik, teman-teman yang lain bagaimana? Apa mungkin sudah cukup jelas? Cukup jelas Bu. Terima kasih. Sebelum yang ini, saya ulangi sekali lagi. Mohon untuk seluruh yang hadir tadi mengisi absensi sehingga nanti kami bisa membuat grup lebih lanjut sehingga nanti untuk informasi dan pertanyaan-pertanyaan akan kami sampaikan lewat grup ya tersebut. Dan nanti juga misalkan untuk formulir yang tadi saya buka belum bisa ya, nanti akan saya kirim melalui grup WA tersebut tadi. Kemudian nanti informasi pengirimannya juga akan saya sampaikan melalui grup WA nanti yang setelah terbentuk. Jadi dikirim ke Taspen Jalan MT Haryono nomor 892894 Semarang, UP Bapak Suyono, bisa biar jelas langsung kami terima gitu. Demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi, semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan nanti sampai Lebaran bersama keluarga senantiasa diparingi sehat, bagas waras, selamat, wilujeng, bertemu dengan keluarga dan sukses selalu di dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Blora ini. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti Zoom pada siang hari ini. Lebih cepat keikutsertaan di Taspen Live lebih baik ya, karena nanti akan pengcoverannya misalnya nih ada kecelakaan kerja atau ada penyakit kritis misalnya, bulan depan itu sudah di cover ya Bapak Ibu sekalian. Untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan, nanti akan kita follow up lagi tentang aplikasi formulirnya, baik nanti pemotongan dari debit atau debit di bank Bapak Ibu sekalian, misalnya Bank Jateng ya, nanti auto debitnya sekalian dilakukan nanti bulan Mei, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Silakan Ibu Anggi. Baik, terima kasih Ibu Lucy, Pak Suyono dan Ibu Sofi yang pada pagi hari ini sudah berkenan bersama-sama dengan kami sebagai narasumber pada sosialisasi program PT Taspen pada pagi hari ini. Dan bagi teman-teman peserta dari P3K Guru, apabila masih ada yang ingin ditanyakan tapi saat ini masih malu-malu begitu Ibu, sudah disediakan tadi kontak personnya ke Bapak Suyono maupun melalui grup. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari BKD Kabupaten Blora sekali lagi mengucapkan terima kasih Ibu Lucy, Pak Suyono dan Ibu Sofi untuk waktunya, untuk informasi yang luar biasa yang diberikan kepada teman-teman. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman P3K
Dan mohon maaf apabila dalam kegiatan kami pada pagi hari ini hingga siang hari ini banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Dan kami berpesan pada Bapak dan Ibu semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, prokesnya jangan lupa karena kita masih di masa-masa pandemi. Kita berdoa bersama semoga pandemi segera berlalu. Dan selamat sekali lagi kepada panjenengan semua, selamat untuk melaksanakan tugas dengan menyandang sebagai P3K di tempat tugas panjenengan masing-masing. Demikian, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka kegiatan sosialisasi program PT Taspen pada hari ini kami tutup. Dan terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Bapak dan Ibu bergabung bersama dengan kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih semua Bapak Ibu. Izin live ya Bapak Ibu, terima kasih.